Oh. Bagi satu-satu untuk adik-adik nanti dipakai. Ini dibantu teman-temannya, ini dibagikan ke teman-temannya. Nah, sini minta tolong dibantu dibagi teman-temannya yang lain. Oke. Sama yang sini minta tolong dibagi. Pakai masker ya. Sip. Pakai masker di kepala ya. Sip, sudah pakai maskernya? Sudah semua? Dipakai dulu dong, dipakai dulu. Perkenalkan, nama saya Himawan Sutanto, bisa dipanggil Mas Himawan. Hai, Halo. Halo, halo apa? Halo, hai. Mas Himawan datang ke sini bertiga. Di sini ada Mas Jisman. Hai Kak Jisman. Sama ini Mas Ibdal. Hai Mas Ida. Jadi pagi ini Mas Himawan mau sosialisasi terkait protokol kesehatan. Kita tahu ya sekarang baru pandemi COVID, jadi untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 khususnya di rumah Kopaja ini, jadi kita perlu tahu tentang protokol kesehatan. Nanti kita lihat video dulu di sini, ada e-book juga dari yang bagus nanti dari Bu Wati Ideo. Kemudian nanti ada video dari YouTube juga. Kita nanti habis itu praktek cuci tangan di depan ya, oke? Oke. Jadi kita mulai. Judulnya Cerita Corona. Cerita Corona ini ditulis oleh Mbak Wati Ideo. Jadi ceritanya gini. Jadi sekarang itu kan baru mewabah virus corona. Virus ini tidak terlihat, tapi berbahaya. Jadi saya dan adik-adik harus waspada. Makanya kita harus lebih mengenal apa sih corona ini. Jadi ketika terjangkit corona ini ada beberapa keadaan yang menyebabkan kita bisa indikasinya itu sakitnya tuh bisa demam, bisa batuk-batuk dari beberapa yang sudah pernah kena, kemudian sesak nafas, ada yang buang-buang air terus ada yang pernah cerita rasanya kayak flu-nya itu sakit semua badannya, sakit semua di tulang-tulangnya. Jadi agar teman-teman di sini, adik-adik sini tidak kena corona, salah satu caranya adalah menerapkan protokol kesehatan. Baik, lanjut. Protokol kesehatan pertama, dari manapun, misal dari main, misal dari belajar, misal dari keluar rumah, kita harus cuci tangan, mencuci tangan. Kemudian untuk menjaga kesehatan, kita juga harus makan makanan yang sehat, makan makanan yang bersih, kurangi ciki. Jadi kalau bisa makan makanan yang sehat gitu ya. Kemudian ketiga, kalau batuk, makanya tadi udah dibagi masker ya, biar nanti kalau ada teman-teman di sini batuk atau apa, jadi terhalang oleh masker. Jadi kalau batuk itu kan nyembur ini ya,
semacam ludah atau apa takutnya ya lendir terus segala macam flek segala macam takutnya nanti ada penyakit yang menyebar, makanya kita harus pakai masker. Kemudian keempat, istirahat. Jika sedang sakit biar cepat sembuh, istirahat, kurangi mainnya dulu, kurangin senda gurura dulu, nanti kalau sudah sehat bisa main kembali. Memang harus habis main atau memang harus beraktivitas di luar, misal belanja atau kemana gitu ya, nanti kalau masuk ke rumah, sebelum masuk ke rumah harus cuci tangan dulu pakai sabun. Nah ini caranya, pertama basahi tangan dulu, kemudian tuangkan sabun ke tangan, kemudian gosok telapak tangan pakai yang sudah pakai sabun ya. Kemudian gosok bagian punggung tangan, begini caranya. Bisa sambil praktek ya. Nanti kita praktek di luar pakai air beneran. Kemudian setelah gosok punggung tangan, gosok gini bagian dalam. Habis itu gosok bagian dalam sini. Kemudian bagian jempol. Nah, habis itu sudah selesai, kita basuh pakai air dulu, baru nanti dilap. Oke? Nanti kita praktek ya. Nah, kita praktek. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara Gosok bergantian. punggung, Gosok sela-sela jari tangan. gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok bagian dalam jari. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok putar jari apa? Ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Ujung tangan. Bilas dengan air mengalir. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Baru habis itu dilap. Tahan dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan Oke ya, bisa ya. Nanti kita praktek bareng-bareng ya. Oke, mungkin sekilas itu dulu dari Mas Himawan tentang penjelasan prokes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Jusman. Baik. Bisa dipanggil Kak Jusman. Hai. Baik adik-adik, adik-adik saya mau mengajari bagaimana supaya kita bisa membuang sampah sesuai pada tempatnya. Adik-adik tahu semua tahu yang namanya sampah? Oh, sampah itu adalah segala sesuatu yang tidak bermanfaat lagi. Ya. Baik adik-adik, di sini saya mau mengajarkan, tahu apa yang dipakai itu masker? Ya. Nah, saya mau mengajari adik-adik, kan ini kan bisa jadi sampah kalau sudah tidak dipakai lagi. Jadi mau mengajari adik-adik bagaimana supaya masker ini kalau sudah tidak dipakai tidak menjadi sampah yang bisa merusak lingkungan. Adik-adik tahu semua kan? Kalau sampah itu dibuang sembarangan bisa merusak lingkungan. Jadi sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Oke. Baik, di sini kita bicara tentang sampah limbah masker, sampah masker bekas yang sudah dipakai. Jadi adik-adik semua nanti kalau sudah tidak dipakai lagi itu maskernya dibuang pada tempat sampah. Oke. Nah, di sini
Tujuannya itu sampah masker dibuang pada tempatnya. "2,000 years later." Sampah. Nah, di sini kita mau bicara tentang sampah masker bekas yang sudah tidak dipakai. Adik-adik kan pakai masker itu semua. Nanti kalau sudah tidak dipakai berarti dibuang di tempat sampah. Oke. Nah, di sini kita bicara tentang pentingnya membuang sampah atau masker bekas pada tempatnya. Ini satu, untuk mencegah kerusakan lingkungan. Yang kedua, mencegah penularan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga mencegah keracunan hewan. Karena pada masker itu ada partikel-partikel kecil, partikel-partikel plastik yang bisa merusak lingkungan atau membuat hewan-hewan kecil mati keracunan kalau dimakan. Makanya sampah masker itu harus dibuang pada tempatnya. Kemudian kita lanjut ke cara membuang sampah masker. Nah, ini caranya itu masker atau sampah masker yang sudah tidak dipakai dibuang dengan cara seperti ini. Pertama itu lipat masker yang sudah tidak dipakai, kemudian digulung, kemudian kita potong dengan gunting, baru dibungkus. Setelah itu dimasukkan ke tempat sampah. Nah, sampah masker itu kan termasuk sampah yang tidak bisa terurai dengan cepat, beda seperti sampah daun. Oke, adik-adik semua. Kemudian sampah masker itu bisa kita olah kembali menjadi sebuah hasil karya. Di sini kan adik-adik semua bikin kerajinan tangan ya, sering bikin kerajinan tangan ya. Ya. Nah, masker itu juga, masker bekas itu juga bisa dibikin sebagai kerajinan tangan. Nah, ini contohnya nih, bisa jadi sampah masker itu diolah, dipotong-potong jadi kecil, kemudian diolah menjadi sebuah ember atau baskom kecil. Jadi material-material sampah itu diolah menjadi sebuah wadah yang bisa digunakan kembali. Jadi sampah masker itu jangan dibuang sembarangan, karena kalau tidak dibuang di tempat sampah yang disediakan, bisa diolah, disimpan untuk diolah menjadi sebuah hasil kerajinan. Oke, mungkin itu ya adik-adik ya semuanya. Jadi nanti setelah kegiatan ini, harapannya adik-adik semua bisa membuang sampahnya pada tempat sampah, terutama sampah plastik atau masker bekas. Oke adik-adik semuanya? Oke, mungkin itu yang saya sampaikan adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Hai. Terima kasih. Karena kakak ini dari PLN, makanya kakak bawa logo PLN, stiker PLN untuk ditempel di tempat sampahnya. Makanya, nah di sini kita bedakan ada dua jenis sampah, ada sampah organik dan anorganik. Nah, sebelumnya kita tempel dulu stikernya ke tempat sampah. Oke ya adik-adik ya, kita tempel ya.
Jadi di sini ada dua, ada sampah organik dan ada sampah non organik. Nah, sampah organik itu sampah yang mudah terurai, mudah diolah seperti daun, kemudian pokoknya sampah-sampah yang mudah untuk terurai. Kemudian sampah anorganik itu, non organik itu adalah sampah yang susah untuk dihancurkan, ya pintar. Nah, salah satu contohnya itu plastik sama limbah masker, itu kan termasuk sampah non organik. Nah, ini kita tempel dulu karena ada kakak dari PLN, jadi kakak tempelkan stiker. Ada yang tahu ini stiker logo apa ini? Logo PLN. Nah, itu. Jadi kita tempel dulu di sini, ya. Nah, setelah ini tempel kan ada sisanya nih, ada sisanya. Ini jadi sampah. Ini kalau kertas itu termasuk sampah organik, ya, pintar, yang mudah diolah, ya. Oke. Nah, selanjutnya sampah organik itu kita buang di tempat sampah organik. Nah, ini silakan yang buang sampahnya di mana? Iya, pintar. Selanjutnya untuk sampah non organik dibuang di tempat sampah, ya, sama ini tadi, ya. Ya, ini satu ini. Ya, oke. Ini dibuang di tempat sampah apa? Non organik. Ya, pintar. Selanjutnya sampah organik dibuang di, ya, oke. Jadi nanti kalau buang sampah itu lihat, kalau daun atau kertas berarti sampah yang mudah dihancurkan, disimpan di tempat sampah organik. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Basuh dengan air, kemudian pakai sabun, keras lagi, oke. Terus digosok-gosok, gosok-gosok, kemudian bersihkan jari punggung tangan, bergantian, satu lagi, sip. Kemudian sela-sela jari digosok, kemudian bersihkan jempol, ibu jari, kemudian ujung jari bagian dalam, gantian. Oke, setelah itu baru diguyur pakai air lagi sampai bersih. Coba diklop sampai sudah selesai. Habis itu di maskernya naikkan deh, sabun, kemudian gosok ujung punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian ibu jari, gantian, kemudian pakai ujung jarinya, sip, kemudian baru dibasuh. Kalau sudah bersih, baru pakai lap, dilap sampai kering. Satu lagi kan? Sip, cukup. Penjaga COVID, terima kasih PLN. Kemudian itu lebih Sip, Dapat kami tentang pemilahan sampah.